Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baik pelajar Skapsa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 3, hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang teks prosedur dan membuat teks prosedur itu seperti apa, kali ini kita akan membahas teks eksplanasi. Apa sih yang disebut dengan teks eksplanasi? Kalau kalian tahu kejadian di era terkini atau hal-hal yang ada di lingkungan masyarakat kalian, fenomena yang terjadi itulah teks eksplanasi atau bahan dari teks eksplanasi. Contohnya tentang sampah yang menggunung, itu juga fenomena yang terjadi di masyarakat. Pandemi COVID-19 atau pandemi virus corona itu juga bisa menjadi bahan teks eksplanasi. Untuk itu, agar lebih rinci, kalian harus mengikuti video ini sampai habis. Mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, untuk teks eksplanasi kita akan mempelajari hal-hal baru atau hal-hal terkini. Untuk kalian anak muda yang gaul, yang tahu informasi terbaru, kalau kalian biasanya membuka Twitter, membuka Instagram, atau YouTube yang terbaru atau trending, itu bisa dijadikan bahan untuk teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran dari teks eksplanasi ini adalah murid dapat memahami teks eksplanasi. Bagaimana bisa diketahui murid dapat memahami teks eksplanasi? Jadi bisa dilihat apakah murid dapat memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian yang didengar ataupun dibaca. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengetahui lagi? Berarti murid dapat menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan maupun tulis. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya mengutip kalimat dari Tan Malaka. Siapa dia? Kalau kalian penasaran bisa searching di Google siapa itu Tan Malaka. Tan Malaka kalimatnya yaitu tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Jika kita menerapkan satu kalimat ini, maka kita akan menjadi pribadi yang baik. Oke. Untuk teks eksplanasi, kali ini kita akan membahas 3 unsur dari 4 unsur. Kenapa? Karena biar tidak banyak materi yang kalian terima langsung. Jadi, untuk termin kali ini, saya akan membahas pengertian, struktur, juga ciri-ciri. Untuk kaidah kebahasaan serta contohnya teks eksplanasi seperti apa akan kita bahas di termin selanjutnya. Baik, untuk pengertian teks eksplanasi, yaitu teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Nah, fenomena ini seperti apa gitu kan ya, biasanya kan bertanya-tanya, fenomena itu apa Bu gitu. Fenomena itu baik peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Dan lainnya ini bisa berarti ekonomi, kondisi masyarakat saat ini itu bisa. Jadi kalau kita berbicara teks eksplanasi, berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang 2 hal. Bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Itu teks eksplanasi. Nah, kita lanjut setelah kita mempelajari tentang pengertiannya, kita mempelajari tentang struktur teks eksplanasi itu seperti apa. Teks eksplanasi dimulai dari tiga unsur ya, 3 unsur. Jadi ada identifikasi fenomena, ada deretan penjelas, ada interpretasi. Sekarang kita kupas satu persatu. Kalau identifikasi fenomena itu berisi tentang apa sih gitu? Identifikasi fenomena ini berisi tentang latar belakang kejadian atau pernyataan umum. Jadi hal-hal yang masih luas, masih sifatnya itu luas, belum mengerucut ke seperti apa kejadiannya, seperti itu. Nah, kalau lebih ke khusus lagi ada di deretan penjelas. Ada orang yang menyatakan biasanya isi gitu. Nah, isinya ini masuk pada deretan penjelas. Lalu deretan penjelas ini isinya apa? Isinya adalah kronologis kejadian dan penyebab kejadiannya seperti apa gitu. Selanjutnya interpretasi.
Interpretasi ini adalah urutan ketiga atau struktur ketiga dari teks eksplanasi, yaitu sudut pandang dalam memahami fenomena. Nah, untuk ciri-ciri kalau kalian lihat di slide itu sangat padat. Sebenarnya menurut saya ini perlu dibaca dengan rinci. Jadi nanti kalian bisa screenshot informasi tentang ciri-ciri ini, karena ciri-ciri ini menandakan kalian paham apa tidak tentang teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah logis. Kenapa logis? Karena teks eksplanasi ini adalah sesuatu kejadian yang fakta terjadi benar adanya, ya. Jadi sesuai dengan logika, benar menurut penalaran, dan masuk akal. Selanjutnya ilmiah berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita yang terjadi. Contohnya tentang meletusnya Gunung Kelut gitu. Nah, itu ada hal yang terjadi, benar-benar terjadi. Ilmiahnya seperti apa sih? Kenapa Gunung Kelut ini bisa meletus gitu? Apakah ini tahunan atau berapa periode sekali dia meletus? Itu ada penyebabnya. Nah, disitulah yang kita tuliskan nanti di teks eksplanasi. Akan kita bahas ke termin kedua. Oke. Selanjutnya objektif. Kenapa harus objektif? Karena jika teks eksplanasi ini subjektif menurut diri kita sendiri, maka itu hanya gambaran atas gagasan dari kita sendiri. Tapi teks eksplanasi ini untuk orang lain juga, untuk menjelaskan kronologi kejadian, maka harus objektif. Nah, dua yang penting juga ini, walaupun memang mungkin sangat jelas tergambar bahwa teks eksplanasi ini bukan teks eksposisi. Kenapa? Karena teks eksplanasi itu tidak bertujuan mempengaruhi pembaca, sama sekali tidak mempengaruhi. Hanya memberikan informasi, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Jadi fakta yang terjadi itu dipaparkan. Selanjutnya bukan teks prosedur, karena kalau teks prosedur itu memaparkan langkah-langkah yang harus dilalui seseorang. Contoh membersihkan karburator, membuat mie instan, memasak nasi goreng, memasak telur goreng. Kalau itu menjadi teks eksplanasi, sepertinya tidak cocok. Yang cocok adalah meletusnya Gunung Kelut, terjadinya pandemi di tahun 2020, di awal tahun 2020. Terjadi karena sebab pandemi, ekonomi di masyarakat Kediri menurun, warung-warung tutup, itu masuk pada teks eksplanasi, bukan teks prosedur. Perlu dicatat ya. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Jadi kalau Gunung Kelut meletus itu tidak direncanakan oleh manusia, ya kan? Seperti itu. Nah, kita masuk ke kaidah kebahasaan. Memang benar kaidah kebahasaan akan kita kupas habis dengan contoh-contohnya pula di termin kedua. Contoh ini juga termasuk contoh teksnya juga. Kalau kaidah kebahasaan ini nanti kita membahas tentang konjungsi. Konjungsi, apa sih konjungsi? Konjungsi itu kata hubung. Keterangan waktu, kalau kalian biasanya dulu membahas tentang SPOK, ada namanya keterangan waktu, keterangan tempat. Nah, itu nanti. Kata kerja aktif, istilah ilmiah, kata ganti benda. Kalau kalian merasa, Bu, saya pengen cari nih sekarang juga tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu seperti apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena video YouTube ini bukan satu referensi paten untuk pembelajar atau untuk pelajar skapsa. Kalian boleh mencari referensi lainnya, mencari di Google, mencari di buku paket, mencari di buku bacaan lainnya, boleh. Jadi jangan jadikan YouTube ini satu referensi yang paten. Semakin banyak yang kalian baca, akan semakin banyak referensi yang kalian dapatkan juga. Selanjutnya untuk tugas, ini ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan fenomena yang terjadi di sekitarmu. Yang kedua, lalu jelaskan fenomena yang kamu tuliskan dari yang pertama ini tadi, sebab akibatnya. Jadi, setelah kalian menuliskan fenomena yang terjadi, tuliskan sebab akibatnya fenomena itu terjadi. Itu seperti apa? Oke.
tugas kalian boleh ditulis di buku tulis lalu difoto, boleh ditulis di MS Word lalu dikirimkan ke Google Classroom, boleh ditulis di Canva, boleh didesain, apapun sesuai dengan kreativitas kalian. Kalaupun Bu saya pengennya nulis di buku tulis saja, gak apa-apa, sesukamu, oke? Nah, baiklah, untuk materi kali ini kalian bisa komentar di kolom tugas Google Classroom atau boleh juga di kolom komentar channel YouTube Skapsa Studio Official kali ini. Di video ini juga tentang materi yang saya sampaikan, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di situ juga. Terus kalau memang pengen lebih cepat jawabannya, kalian juga bisa WhatsApp pribadi ke nomor saya. Gimana tahunya? Kalian bisa minta ke wali kelas kalian. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai teks eksplanasi. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, kalian bisa foto atau kalian bisa membuat di Canva ataupun MS Word. Terserah kalian, intinya dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa sukai dan komentari untuk mendukung program ini. Klik subscribe atau berlangganan dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan bagikan jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.